Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Ahad ini 1 Rabiul Awal 1437 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari, baik yang hadir di Masjid Al-Barkah dan juga seluruh para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun berada, pada malam ini kita akan membahas tema sang penasehat itu bernama kematian. Kajian ini nantinya akan menyebutkan nasihat-nasihat dari kematian, dan kajian ini terutama sekali ditujukan kepada hati-hati manusia yang sudah lama begitu menambahkan nasihat, tidak akan berubah kebiasaan-kebiasaan buruk dari meninggalkan atau meremehkan kewajiban atau mengerjakan maksiat kecuali dengan nasihat. Sudah begitu lama hati kita merindukan untuk mendapatkan nasihat, dan tidak ada pemberi nasihat yang paling baik dibandingkan kematian.
Kajian ini untuk hati-hati yang sudah disinggung oleh Allah sebenarnya di dalam Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman hati-hati mereka khusyuk dengan berzikir kepada Allah dan dengan apa yang turun dari kebenaran. Lihat penjelasan yang menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Amma ana lil mu'minin an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah waktunya untuk orang-orang yang beriman hati-hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai talinu 'inda dzikr wal mau'izah wa sama'il Qur'an. Yaitu maksudnya adalah hati-hati tersebut lembut tatkala berzikir kepada Allah, lembut tatkala mendapatkan nasihat, lembut tatkala mendengar Al-Quran, fatafhamuhu wa tanqadu lahu wa tasma'u lahu wa tuti'u. Maka dengan kelembutan tersebut akhirnya dia mampu memahami apa yang dinasihatkan, apa yang dibaca, apa yang didengar. Kalau sudah mampu memahami, maka akhirnya dia tunduk patuh, akhirnya dia mendengar dan mentaatinya. Kajian ini untuk hati-hati yang keras, ingin bertobat tapi susah, ingin terlepas dari cengkraman maksiat, terutama tatkala sendirian. Kajian ini untuk orang-orang yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Dia butuh nasihat, hatinya butuh nasihat sehingga tidak menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar." Di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-74 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian hati-hati mereka membatu setelah itu, yaitu setelah diberikan nasihat tapi tidak mengamalkannya. Ingin kembali tapi susah. Dari mana? Bingung. Ingin meninggalkan maksiat tapi kok terus kecanduan. Fahiya kal hijarah, dia bagaikan batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, hati yang selalu diterpa dengan maksiat, maka dia akan membatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba al-'abdu nukkitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan dosa, maka ditorehkan di hatinya satu noktah hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara saqula qalbu. Kalau dia melepaskannya dan beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bening kembali. Fa in zada zida alaih.
Kalau seandainya dia malah bertambah maksiatnya, semakin kecanduan, asalnya berat, kemudian menjadi kebiasaan, kemudian meremehkan, akhirnya menjadi kecanduan. Kalau tidak mengerjakan aneh, kalau bisa lepas maka aneh. Kalau seandainya dia bertambah maksiatnya, maka noktah-noktah hitam tersebut akan bertambah hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi hatinya, sehingga dia susah untuk menerima nasihat. Susah. Bangun subuh yang sudah lama dia tinggalkan, sholat tahajud yang sudah bertahun-tahun dia tinggalkan, baca Al-Quran yang sudah lama dia tinggalkan, maksiat-maksiat yang semakin menjadi-jadi, ingin lepas, tahu dia itu maksiat. Maka ini perlu nasihat. Lihat ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 74 ini, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala taubikhan li Bani Israil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai bentuk pencelaan terhadap Bani Israel, wa taqri'an lahum, dan sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, alama syahadu min ayatillahi ta'ala, padahal mereka sudah menyaksikan tanda-tanda Allah. Di sini pelajaran menarik bagi kita. Semakin seseorang mengetahui petunjuk, kok semakin jauh dari agama Allah, semakin berat siksanya di sisi Allah, semakin besar murka Allah. Semakin besar orang mengetahui ilmu agama, tetapi ilmu tersebut malah menjauhkan dia dari agama Allah, sulit menerima nasihat, maka semakin dibenci oleh Allah. Sebagaimana Bani Israel, mereka melihat bagaimana Nabi Isa, Nabi Musa mempunyai mukjizat, menghidupkan orang mati, membelah lautan. Mereka lihat dengan mata kepala mereka tanda-tanda kuasa tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Wa ihya'il mauta, seperti menghidupkan kematian. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyal hijarah aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka karena tidak menerima hidayah tersebut, hati mereka menjadi berat, lebih batu dibandingkan batu sekalipun. Maka ini perlu nasihat. Kita perlu nasihat. Dan nasihat tersebut disebutkan di dalam hadis, sayangnya hadisnya lemah. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai penasehat. Coba kita lihat sekarang, benarkah kematian tersebut bisa memberikan nasihat kepada kita? Nasihat untuk hati ini agar lembut. Nasihat, sudah lama doa kita tinggalkan, doa sambil meratap benar-benar kepada Allah. Sudah lama sholat qabliyah ba'diyah kita tinggalkan. Sudah lama duha witir kita tinggalkan. Padahal ngaji salaf, hatinya tambah keras, bukan tambah lembut, air matanya tidak pernah menangis karena Allah. Dan ingat, al-buka min khasyatillah ibadatun azimatun. Menangis karena Allah itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Tanyakan kepada hati kita, mana air matamu menangis karena Allah? Seangkuh itukah kita di hadapan Allah? Seberani itukah kita di hadapan Allah? Sekeras itukah hati kita? Tidak pernah meneteskan air mata di hadapan Sang Pencipta. Begitukah kita yang namanya menyembah Allah? Alam yakni lilladzina amanu, belum tibakah saatnya hati kita khusyuk? Bukankah termasuk tanda orang-orang yang beriman, kharru sujjadan wa bukiya,
Mereka tersungkur sujud sambil menangis. Tanya pada diri kita, mana air matamu yang menangis karena Allah? Menangis tatkala sendirian. Bukankah menangis tatkala sendirian dialah yang mendapatkan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang menangis sendirian, kedua air matanya berlinang. Mana? Sekeras itukah hati kita setelah kita mengkaji ilmu-ilmu salaf ini? Mana baca Al-Quran yang menggetarkan hati sebelum bahkan kita merasakannya, sebelum kita kenal dakwah mulia ini? Mana itu? Kok hilang? Maka ini perlu nasihat. Ini perlu nasihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka nasihat yang pertama dari sebuah kematian, dari pengertian kematian yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, aslul mauti fi lughatil Arab as-sukun wa kullu ma sakana faqad mat. Asal kematian di dalam bahasa Arab artinya adalah diam. Setiap yang diam berarti mati. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati dengan yang hidup. Apa bedanya orang mati dan hidup? Apa bedanya, Pak? Orang mati hidup, apa bedanya? Yang mati tidak bergerak, tidak beramal, nggak ada prestasinya. Ini pelajaran pertama dari kematian. Mana prestasimu wahai orang hidup? Mana solatmu? Mana solat qabliyah ba'diyah? Mana solat sunnah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Mana itu? Sampai aku mencintainya. Ngaku ingin dapat cinta Allah, tetapi nihil prestasi dari ibadah, terutama ibadah-ibadah sunnah. Karena dengan sunnah seseorang akan terlihat bedanya. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Yang mati tidak bergerak, yang hiduplah yang bergerak, beramal. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syarah, fa idza faraghta apa? Fansab. Tahu tafsirannya bagaimana? Lihat 70 orang yang mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Abdurrahman, beliau mengatakan, wa idza faraghta minal faraidhi fakum ila an-nawafili. Jika engkau telah menyelesaikan amalan-amalan wajibmu, maka ayo bergerak. Pelajaran pertama apa dari kematian? Orang mati tidak bergerak, nggak punya prestasi. Sekarang kita hidup apa mati? Kalau kita merasa diri kita hidup, mana prestasimu? Mana bacaan Al-Quranmu? Berapa kali kita baca Al-Quran? Berapa jam yang Allah sediakan 24 jam sehari semalam untuk kita hidup di dunia? Berapa jam dari 24 jam tersebut kita baca Al-Quran?
Apakah semakin kita mengenal dakwah, semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin sibuk dengan dunia, semakin sibuk dengan gadget, handphone, semakin sibuk dengan dagang kita karena melihat orang yang sudah teman-teman kita pun dia sukses dengan dunianya, saya harus juga. Mana prestasimu? Ini pelajaran menarik dari sebuah kematian. Kullu ma sakana faqad mat. Yang diam itu mati. Yang enggak ada prestasi berarti mati. Mana salat malam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan bagi orang beriman adalah bangun malamnya. Bukan jabatan tingginya, mobil mewahnya, rumah megahnya, harta bertumpuknya, bagus rupanya, cantik wajahnya. Enggak. Kemuliaan orang beriman adalah bergerak, hidup, membuat prestasi. Mana prestasi kita? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua dari kematian, yaitu kematian memberikan nasihat kepada kita bahwa setelah kematian ada kehidupan, dan di kehidupan itulah terdapat permintaan pertanggungjawaban. Setelah kematian ada kehidupan, dan di kehidupan setelah kematian itulah terdapat permintaan pertanggungjawaban. Maka persiapkan untuk itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sesudah mengubur seorang sahabatnya, beliau dengan qadhifnya, dengan tongkatnya, beliau menusuk-nusukkan tongkatnya ke tanah. Sambil beliau menghadap ke atas, kemudian beliau melihat ke bawah, melihat ke atas, kemudian beliau melihat ke bawah. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhas sahabah, wahai para sahabat, limithli hadza fa'iddu. Ini, untuk ini nih, yang dimasukkan dalam kubur seperti ini, siapkan. Siapkan nih. Yang cuma setengah meter kali 2,5 meter, persiapkan untuk kehidupan di dalamnya. Ini pelajaran yang kedua dari sebuah kematian. Setelah kematian ada kehidupan, dan di kehidupan itu dimintai pertanggungjawaban. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Lalu datanglah seorang pemuda lelaki dari kaum Ansar dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" Wahai Rasulullah, kaum beriman mana yang paling utama? Sedikit menyimpang, Pak. Ini gaya hidup para sahabat. Dengan ini mereka menggapai ridha Allah. Mereka senantiasa pertanyaannya menunjukkan kepada sighatut tafdhil. Mana yang lebih utama untuk urusan akhirat, ibadah, mana yang lebih utama? Orang beriman banyak dari A sampai Z, timur dunia sampai barat dunia, semuanya beriman. Dari yang beriman itu yang paling utama mana?
Itu gaya hidup para sahabat. Tanamkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk urusan akhirat, ibadah harus yang paling tinggi, paling sempurna, paling besar pahalanya. Jangan mau yang sekedarnya, ecek-ecek. Surga yang paling tinggi. Rasulullah SAW menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik dari seluruh orang beriman, yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas. Lalu orang tersebut bertanya lagi, orang beriman mana yang paling cerdas, paling berakal? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Untuk apa? Apa kalau seandainya mengingat kematian itu kenapa memang? Apa faedah yang didapat bagi orang yang banyak mengingat kematian? Apa nasihat yang didapat bagi yang mengingat banyak kematian? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Bukan yang IQ-nya 200 sekian. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Ini nasihat kedua dari kematian. Setelah kematian ada kehidupan. Di kehidupan itu terdapat permintaan pertanggungjawaban. Dan ini kerangka berpikir orang beriman. Dengan kerangka berpikir ini, dia akan sangat taat kepada Allah dan sangat menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah. Persiapan setelah kematian ini yang membuat orang berpikir lebih dalam untuk buang-buang waktu di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Kerangka berpikir ini yang merubah seseorang untuk lebih suka ke masjid dibandingkan mall. Kerangka berpikir ini yang membuat seseorang untuk lebih mau membaca Al-Quran dibandingkan langganan koran. Kerangka berpikir seperti ini yang membuat seseorang akhirnya berani menghutangi orang meskipun dia dalam kesulitan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum siapa? Kaum Ansar. Wa yu'thirun ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itsar, mendahulukan diri orang lain dibandingkan diri mereka, meskipun mereka pun sebenarnya membutuhkan. Perlu diingat Pak, kaum Ansar bukan kaya-kaya amat. Mereka pun sangat memerlukan, tetapi kerangka berpikir mereka yang membuat mereka lebih mendahulukan kaum Muhajirin, saudara seiman mereka, dibandingkan diri mereka sendiri, padahal mereka juga sangat memerlukan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, banyak perubahan kalau seandainya kita mendapatkan nasihat yang kedua ini. Setelah kematian ada kehidupan, dan di kehidupan itu terdapat pertanggungjawaban. Kerangka berpikir yang kedua ini membuat orang akhirnya tidak mudah untuk membuang-buang waktu. Sayang waktunya, cuma jalan-jalan doang. Sayang waktunya, cuma nongkrong-nongkrong doang. Sayang waktunya, cuma kongko-kongko yang gak ada manfaatnya. Ini yang disebut dengan orientasi akhirat. Yang paling baik, paling utama dari kalian adalah yang paling baik persiapannya setelah kematian. Ini nasihat kedua. Nasihat yang ketiga, yaitu kematian membuat seseorang mendapatkan nasihat begitu berharga. Karena dengan mengingat kematian, dia akan merubah gaya hidup, sistem berpikir dia dalam kehidupan dia sehari-hari.
Nasihat yang ketiga, dari kematian, seseorang jika banyak mengingat kematian maka akan mendapatkan kemuliaan dengan 3 hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Beliau ini kalau tidak salah ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Perkataan beliau disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha. Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, kepuasan hati atas pemberian Allah. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Alangkah nasihat dari kematian sangat luar biasa. Kenapa orang yang banyak mengingat kematian, maka kematian tersebut akan memberikan nasihat yang menyebabkan dia akhirnya bersegera bertaubat. Saya sering mengatakan, tidak boleh orang nyoba-nyoba maksiat. Ustaz, saya mau nyoba Ustaz. Nyoba apa? Ustaz, saya ingin nyari ember yang lain deh, biar saya menimba di sana. Itu pun sekali aja. Kayaknya sudah ember ini sudah, yang lama ini sudah lapuk, gimana, nggak enak Ustaz. Habis itu saya taubat sekali aja. Maksudnya dia mau berzina, nggak boleh. Nyoba maksiat haram, dan menyobanya pun haram. Kenapa? Siapa yang menjamin dirinya setelah bermaksiat hidup? Jangan-jangan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, maka kematian tidak akan terlambat atas mereka, tidak juga terlalu cepat. Dan ini nanti terdapat nasihat tersendiri. Maka orang yang mengingat kematian, dia bersegera bertaubat. Maksiat yang dia kerjakan, dia segera untuk taubati. Kenapa? Karena takut mati. Pernah suatu ketika datang ke kantor saya waktu itu di Arab Saudi. Beliau mengatakan, saya akan masuk Islam. Dan ini sudah tekad saya sudah pelajari Islam, saya sudah terbuka untuk Islam. Tapi bukan hari ini. Besok saya bawa seluruh keluarga saya, istri, anak-anak saya agar masuk Islam. Maka nggak boleh ditunda. Jangan Mas, jangan pulang. Jangan-jangan keluar dari kantor ini mati. Ta'jilu taubah, mengingat kematian membuat orang bersegera untuk bertobat. Jangan-jangan sebelum bertobat mati, sebagaimana yang dirasakan oleh Fir'aun. Fir'aun itu beriman Islam. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, hatta idza adraqahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Artinya, sampai ketika Fir'aun benar-benar merasakan kematian, Fir'aun mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan yang diimani oleh Bani Israel. Lihat, dia beriman. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang Islam, menyerahkan diri. Lihat, dia orang Islam. Tapi apa? Dalam surat Yunus ayat 91 Allah mengatakan, al-an, sekarang, wa qad asaita qablu, engkau dulunya maksiat, wa kunta minal mufsidin, dan termasuk dulunya orang-orang yang merusak di bumi. Enggak diterima. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat,
Mengingat kematian membuat orang semangat untuk bertobat. Maka bisa kita simpulkan, kalau ada orang yang sulit untuk dikasih nasihat, ingatin dia tentang mati. Sulit untuk bertobat, ingatin dia tentang mati. Suatu ketika ada guru saya, Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arifin Badri, datang ke Banjarmasin. Saya tanya, Ustadz, apa nasihat yang biasa antum sampaikan kepada orang yang susah dan ngeyel meninggalkan riba? Beliau mengatakan, saya biasanya melihat kondisional. Kalau orangnya mudah dinasihati, mudah bertobat, maka kita katakan takut kepada Allah. Sebutkan hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ancaman tentang riba dan mencari harta dengan cara yang haram. Tapi kadang kalau dia ngeyel, maka saya akan berkata seperti ini kepada dia. Wahai fulan, kamu masih muda, masih punya istri, istrimu masih muda. Iya Ustaz. Kalau seandainya kamu mencari harta dengan cara riba, kerja di bank konvensional, ribawi, murni, banyak harta, kumpulin tuh sebanyak-banyaknya. Coba sekarang, kalau kamu mati hari ini, harta yang kamu kumpulkan tersebut akan dinikmati oleh siapa? Istrimu. Istrimu masih muda, tidak mungkin dia sendirian akan menikah dengan suami yang baru. Capek-capek kamu ngumpulkan harta, kamu mati membawa dosa riba, sedangkan harta yang kamu kumpulkan dinikmati oleh suami baru, istrimu. Itu din, kata beliau. Biasanya orang mendengar itu langsung nganga. Paling enggak dia mikir. Ta'jilut taubah, menyegerakan orang bertobat mengingat kematian. Yang kedua yaitu qanaatul qalb, orang yang banyak mengingat kematian mudah puas dengan pemberian Allah. Sudah usaha, sudah doa, ternyata yang ditakdirkan oleh Allah ya seperti ini. I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, di riwayat Tirmidzi. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset karena memang itu sudah takdirmu, dan apa yang belum menimpamu tidak akan pernah terkena padamu karena memang belum takdirmu. Akan puas dengan pemberian Allah, dan puas pemberian Allah adalah jalan menjadi orang yang paling kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Irza bima qasamallah takun aghnan nas." Puas dengan pemberian Allah. Pasti takun di situ fi'il mudhari' dalam bentuk rangka jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada kepastian. Pasti kamu menjadi manusia yang paling kaya. Aghnan nas, aghna itu fi'il atau sighatut tafdhil, kata komparatif yang apabila setelah kata komparatif ada jamak menunjukkan paling niscaya pasti kamu menjadi manusia paling terkaya. Coba rasakan saja, meskipun rumah masih ngontrak, makan cuma nasi, emang mau dimakan apa Ustaz? Ya, maksudnya lauknya seadanya, tidak terlalu heboh. Ada sebagian orang kan kalau mau makan mikir dia mau nasi goreng. Oh, nasi goreng di kota wisata enak kayaknya. Mau kambing. Oh, kambing di Tambun Bekasi enak kayaknya. Ini saya cuma ngerangkar-ngangkar, jangan dicari. Ya, ada orang ingin makan seperti itu. Yang mana tujuan makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat. Bihasabin mri'in luqaimatun yuqimna sulbahu.
Cukup untuk seorang manusia beberapa suapan yang dengannya dia untuk apa Pak makan itu? Menegakkan punggungnya agar tidak bungkuk punggungnya karena menahan lapar. Itu fungsi makan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, orang ketika lapang dada, maka yang ketiga nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Punya banyak prestasi dari ibadahnya. Ini adalah nasihat yang ketiga dari kematian. Bahwa kematian memberikan nasihat, dia akan dimuliakan hidupnya dengan 3 hal. Orang yang sering mengingat kematian, maka kematian tersebut akan memuliakan dia dengan 3 hal. Bersegera bertobat, lapang dada, dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis menarik disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut, fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wassa'ahu alaihi, wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha." Artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni kematian. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan dia sempit, banyak masalah, rumit, banyak problematika kehidupan yang dia hadapi, kecuali itu akan melapangkan dadanya. Dan tidaklah dia mengingatnya dalam keadaan lapang, nyaman, kecuali akan menyempitkannya. Coba Pak, coba kita lagi tenang, senang, makan banyak, habis itu pas lagi ngangang gitu, ingat mati, pasti mingkem. Wallahi itu pasti mingkem, ingat mati ente. Jangan-jangan pas lagi mati. Itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa dhayyaqaha. Tidaklah seseorang mengingatnya kalau dalam keadaan lapang, nyaman, kecuali hal tersebut akan menyempitkan dia untuk kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik tentang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika mengingat kematian. Annahu dakhala ala maridhin ya'udu. Beliau menjenguk orang sakit. Fawajadahu fi sakaratil maut. Maka beliau mendapati yang sakit tersebut dalam keadaan sakaratul maut. Fanadhara ila karbih wa shiddati ma nazala bih. Dia melihat kepada sulit apa yang dia hadapi, berat apa yang dia hadapi. Faraja ila ahli. Setelah meninggal orang tersebut, Al-Hasan Al-Basri pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya, bi ghairi launi alladhi kharaja bihi min indihim, dengan raut wajah yang tidak sama ketika dia keluar rumah dari keluarganya. Pulang dengan raut wajah yang berbeda. Faqalu lah, maka keluarganya mengatakan, at-ta'ama yarhamukumullah. Wahai Hasan, ayo makan, waktunya makan. Maka Hasan mengatakan, lihat ini Pak, Hasan mengatakan, ya ahlah, wahai keluargaku, alaikum bi ta'amikum, silakan makan, minum kalian sesukanya, makan sesukanya. Fa wallahi ra'aitu masra'an la azalu a'malu lahu hatta alqah. Demi Allah, aku telah melihat sebuah pemandangan yang aku sekarang mempersiapkan pemandangan itu untuk diriku sampai aku menghadapi pemandangan tersebut. Kematian membuat orang semangat untuk ibadah. Kematian membuat orang semangat untuk bertobat. Lapang dada, tidak mudah mengeluh terhadap perkara dunia, karena akan mati, tidak dibawa kemana-mana. Tadi sudah kita jelaskan nasihat dari kematian yang pertama, yaitu
Kematian memberikan nasihat bahwa seorang yang hidup harus bergerak, berprestasi, beramal, menghasilkan sesuatu yang membuat bekal dia nanti di akhirat. Nasihat kematian yang kedua yaitu kematian mengingatkan kehidupan setelah kematian. Dan di kehidupan itulah terjadi permintaan pertanggungjawaban. Nasihat kematian yang ketiga, kematian memberikan beberapa kemuliaan dalam kehidupan seseorang, yaitu menyegerakan bertaubat, melapangkan dada, dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan yang menarik yang ingin saya bacakan dari yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau yang saya sebutkan tadi, At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Lihat perkataannya, semoga masuk ke dalam relung-relung hati kita, terutama yang begitu sibuk dengan dunianya, nggak pernah mikir mati. Saya mati di mana? Saya mati kapan? Saya mati bagaimana? Tidak pernah ada kata-kata mati di dalam hidupnya. Dan ini persis seperti kerangka berfikirnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan itu 3 kali dalam Al-Quran. Kerangka berfikir orang kafir. In hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin. Tidak ada hari kebangkitan. Enggak ada kehidupan setelah kematian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka mengucapkan, tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan dunia kita. Kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kecuali hancurnya dunia. Ya sudah hancur. Itu Allah ulangi di dalam Al-Quran 3 kali. Kerangka berfikir orang kafir. Dalam surat Al-An'am ayat 29, surat Al-Mu'minun ayat 37, surat Al-Jathiyah ayat 34 atau 24. Semuanya menunjukkan bahwa mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan apa yang saya dibacakan sekarang ini masuk ke dalam hati kita bersama. Nasihat dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya hadza, wahai fulan, wahai kamu, aina alladhi jama'tahu minal amwal. Mana yang kamu kumpulkan dari harta? Kalau sudah mati, mana hartamu? Wa a'adtahu lisyada'idi wal ahwal. Mana yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kehidupan yang sulit setelah kematian? Laqad asbahat kaffuka minhu 'indal maut khaliyatan sifra. Tatkala kematian datang, tanganmu yang kamu setiap kali usaha untuk duniamu tidak membawa apa-apa. Wa baddalta ba'da ghinaka wa 'izzika dhullan wa faqra. Dan setelah kematian, maka kekayaanmu, kemuliaanmu menjadi kemiskinan dan kehinaan. Fa kaifa asbahta ya rahina auzarih. Lihat bagaimana nasibmu wahai orang-orang yang tergadai dengan dosanya. Mikir Pak. Wa ya man salaba min ahli wa diyarih. Dan bagaimana nasibmu ketika kamu dipisahkan dari rumahmu dan keluargamu? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita berpikir untuk masuk ke dalam hati.
agar tambah semangat beribadah, tambah bersegera bertobat, tinggalkan maksiat. Lihat lagi perkataan beliau, waihak ya Zaid, man dha yusalli anka ba'dal maut. Celaka engkau wahai Zaid, wahai fulan. Tanyakan pada diri kita. Celaka engkau wahai Ahmad, celaka engkau wahai fulan, Allan. Siapa yang mensolatimu setelah engkau mati? Man dha yasumu inda ba'dal maut. Siapa yang berpuasa setelah kematian? Man dha yarda anka rabbuka ba'dal maut. Apakah Rabbmu meridaimu setelah kamu mati? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi beliau mengatakan, tafakkar ya maghrur fil maut. Wahai orang-orang yang tertipu, berpikir tentang kematian, wa sakratih, dan sakitnya rasa sekarat, wa su'ubati ka'sihi wa miraratih, dan sulitnya keluarnya ruh. Fayalil maut man wa'ada man asdaqah. Sungguh kematianlah yang paling jujur bagi siapa yang mempercayainya. Dia benar-benar akan datang. Kullu ma huwa at. Yang akan datang pasti datang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini semua menjadikan kita senantiasa bersegera bertaubat, lapang dada dengan musibah yang kita hadapi, dengan segala macam problem yang kita hadapi. Bahkan saya dulu mengatakan kepada orang-orang yang sering mengeluh, Pak, Bu, ingat 4 hal. Tidak akan dibawa mati. Yang kamu iri dari kawanmu tidak akan dibawa mati. Yang kamu inginkan dari perkara dunia tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati adalah amal. Bukankah dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, seseorang ketika kalau seandainya dia beriman, datanglah seseorang dengan pakaian yang putih, wajah bersinar, mendatangkan kebaikan, sampai si mayat ini bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi yati bi khair. Siapa engkau? Wajahmu kok wajah orang yang membawa kebaikan. Lihat, siapa Pak yang nemenin kita? Ini kawan sehidup semati. Dia mengatakan, ana amaluka salih. Aku amal salehmu. Itu kawan sehidup semati. Bukan istri, bukan suami. Kemudian dia mengatakan, wallahi laqad ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, lihat, dikaitkan keadaan itu dengan kehidupan kita sekarang. Demi Allah, sungguh engkau di dunia tidaklah aku kenal kecuali engkau sangat cepat dalam mengerjakan ketaatan dan sangat terlambat dalam maksiat. Dikenal di dunia seperti itu. Sedangkan orang yang kafir, orang yang fajir, banak dosa, ketika dia sudah disiksa oleh malaikat, disempitkan kuburannya, dibukakan pintu langit, pintu neraka, bau busuk masuk ke dalam kuburannya. Pada saat itu datang seorang yang bau busuk, wajah buruk, sampai si mayat tersebut berkata, man anta fawajhuka alwajhu alladhi yati bisyarr. Siapa engkau? Wajahmu adalah orang yang mendatangkan keburukan. Lihat, dia mengatakan apa? Ana amaluka talih. Aku amal burukmu. Wallahi ma alimtuka. Demi Allah, aku tidak mengenalmu. Lihat, dia terkenal memang di dunia dengan seperti ini. Illa kunta sari'an fi ma'siyatillah wa bati'an fi ta'atillah. Kecuali engkau orang yang bersegera mengerjakan maksiat dan senantiasa lalai di dalam ketaatan. Itu teman, Pak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk
pelajaran dan nasihat dari kematian adalah kematian membuat kita senantiasa mempersiapkan diri, senantiasa membuat kita istiqamah. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan mati. Tidak tahu kita kapan matinya, di mana, bagaimana. Ini yang membuat kita sering sering senantiasa takut untuk melakukan maksiat. Saya sering ingat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ketika kita duduk di majlis beliau membaca kitab-kitab hadis, senantiasa melewati beberapa perawi hadis. Sering beliau melewati Mansur ibn Zazan. Mansur bin Zazan ini adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan thiqatun adil thabt tabi'iyun jalil, kata beliau, sering mengatakan seperti itu. Mansur bin Zazan seorang tabi'i terkemuka, perawi yang thiqah, keadaannya adil, ahli ibadah. Kemudian beliau bercerita, pasti itu beliau bercerita, anna Mansur adalah sebuah permisalan tentang istiqamah. Bagaimana ceritanya? Lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan ini. Lau qila li Mansur bin Zazan anna malakal maut bil bab, kalau dikatakan kepada Mansur bin Zazan, wahai Mansur, itu malaikat maut di depan pintu menunggumu untuk mencabut nyawamu, ma zada ala amalihi syai'an, dia tidak menambah amalnya sedikit pun. Kenapa? Karena saking istiqomahnya. Ini menunjukkan nasihat dari kematian yang keempat, yaitu seorang yang mengingat kematian senantiasa dia bisa istiqamah, agar dia senantiasa dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, karena kematian kita tidak tahu kapan mati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kematian adalah sesuatu yang pasti, dan Allah ulangi ayat ini 3 kali yang semisal dengannya. Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 185. Sedangkan kematian tersebut meskipun pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui kapan, di mana dia mati, apa yang dia lakukan besok hari, di mana dia mati, tidak tahu. Makanya Pak, kalau jalan ke sebuah tempat hati-hati, terutama tempat tersebut terindikasi kita ingin maksiat. Jangan-jangan itu adalah hajat yang Allah buat untuk orang tersebut, dan dia mati dalam rangka berjalan menuju tempat maksiat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah qabdha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah." Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka niscaya Allah akan jadikan orang tersebut mempunyai hajat di tempat itu. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Maka nasihat yang keempat sebelum terakhir, yaitu kalau orang mengingat kematian, maka kematian akan memberikan nasihat kepada kita agar selalu istiqamah. Karena orang yang mengingat kematian, dia tidak tahu kapan, di mana dia mati, bagaimana dia mati, di tempat mana dia mati. Lihat perkataan yang menarik dari Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan,
Fakir ayyuhal insan, berfikirlah wahai manusia. Fa innaka tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya engkau mendapati dirimu dalam bahaya. Fa innahu laisa lil mauti ajalun ma'lumun indana. Sesungguhnya kematian kita tidak mengetahuinya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju' ilaih. Kadang orang keluar dari rumahnya, dia tidak kembali ke rumahnya. Kenapa? Mati. Qad yajlisul insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursinya, kantornya, kursi rumah makannya, warungnya, tokonya, tidak bisa bangun. Kenapa? Mati. Qad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila sariri ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Kenapa? Mati. Kemudian beliau mengatakan, fahadhil umur yastaujibu minna an nantahizal fursah bitaubati warruju' ilallah. Perkara seperti ini menyebabkan, mengkonsekuensikan kita, mewajibkan kita untuk senantiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir, kematian memberikan nasihat kepada kita bahwa kiamat datang setelah kematian. Kiamat datang setelah kematian. Berarti alangkah dekatnya kematian kiamat seseorang dengan dirinya. Kapan dia mati, mulai saat itu kiamatnya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, innakum lataquluna al-qiyamah. Kalian sering menciptakan kiamat. Bahkan sampai di zaman sekarang, sampai ada filmnya Kiamat. Sering orang menceritakan tentang kiamat. Tahu kapan kiamat, kata beliau? Man mata qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Nggak ada waktu beramal, Pak. Setelah mati dijamin tidak ada waktu beramal. Tidak bisa membaca walau satu huruf Al-Quran pun. Tidak bisa bersedekah walau satu sen pun. Tidak bisa sujud walau satu sujud pun. Tidak bisa bertakbiratul ihram walau satu kali pun. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, sedangkan yang menjadi permasalahan kita tidak tahu kapan datang. Dokter berkata kepada pasiennya, besok sore kita operasi ya. Ternyata sebelum sore keluar dokter dari ruangan pasien, meninggal dokter sebelum pasiennya. Mampu tidak? Sangat mampu. Siapa yang bisa menjamin? Sedangkan kalau setelah kematian yang ada hanya kiamat. Man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Kalau meninggal mulai saat itu kiamatnya, apa maksudnya? Maka maksudnya setelah itu yang ada hanya hisab, timbangan, yang ada hanya siksa atau nikmat kubur, yang ada fitnah kubur, yang ada pertanyaan dalam kubur, yang ada padang mahsyar, yang ada jalan di atas sirat, timbangan, pemberian buku catatan amal. Yang ada cuma hisab, tidak ada waktu untuk beramal. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai sebuah nasihat. Itulah sang penasehat. Sang penasehat tersebut bernama kematian. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian dan juga para pemirsa dan pendengar sekalian. Tidak cukup waktunya kita untuk menerima pertanyaan, karena setelah ini ada kajian. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah. Dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.